Saudara, ada satu yang agak menggetarkan juga. Ketika mungkin sudah banyak yang baca buku ini, sebuah buku kecil, ya, judulnya Life After Death, hidup sesudah mati, ditulis oleh Raymond Moody. Raymond Moody ini adalah seorang dokter yang karena pinternya dia dalam bidang kedokteran kemudian dijadikan guru besar di bidang filsafat kedokteran. Nah, ketika dia mengajar ditanya oleh mahasiswanya, Pak Moody, Bapak dokter yang sudah nangani banyak ribuan orang mati, banyak menyelamatkan orang tapi sering juga gagal. Mahasiswanya tanya, Dok, kalau orang mati itu pergi kemana? Kalau orang mati itu pergi kemana? Nah, ini sebagai dosen tertantang, saya dosen. Tidak bilang saya ini gaib, saya harus penelitian. Lalu dia lakukan penelitian. Apa penelitian? Penelitiannya itu 100 orang yang pernah mati diwawancarai oleh dia. Ada orang pernah mati banyak, dia kirim surat ke rumah sakit. Apa tempatmu pernah ada orang mati lalu hidup lagi? Ada namanya John, mati jam sekian, tiba-tiba jam 6 sore hidup. Ada yang mati 2 jam, ada yang 6 jam, 7 jam. Nah, dicatat namanya, dicari alam, lalu diwawancarai. Ketika ditanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu mati? Saudara, 100 orang yang pernah mati ini 86% jawabannya sama, saya keluar dari tubuh saya. Yang 14% itu kira-kira mirip jawabannya, tidak bertentangan tetapi tidak persis mengatakan keluar dari tubuh saya. Jadi orang mati itu, saudara kalau mati besok keluar dari diri saudara sendiri. Lalu apa yang saya lihat ke bawah, ibu saya nangis, kata yang punya ibu. Istri saya nangis, anak saya nangis, dokter berusaha nolong gitu. Waduh, saya sudah tidak bisa menolong. Ini sudah mati gitu. Terus kemana kamu? Terus saya masuk ke lorong yang sangat gelap. Sudah itu saya masuk ke tempat yang sangat terang benderang. Apa yang kamu lihat di tempat terang benderang itu? Ini 100 orang jawabnya sama. Saya melihat seluruh perjalanan hidup saya dalam sekejap. Jadi sekejap dia bisa melihat semua apa yang dilakukan ketika hidup itu. Ya, ketika masuk sekolah, ketika pergi ke pasar, ketika pacaran, ketika berselingkuh, ketika korupsi, dilihat semua dalam sekejap itu. Terus sesudah itu saya terus ke atas lagi, tiba-tiba ada tabir di sana. Saya tidak bisa masuk. Seakan-akan ada suara, ngapain kamu ke sini, belum waktunya kamu. Terus saya hidup lagi. Saudara bisa baca bukunya, ini ilmiah. Penelitian ilmiah tentang sesuatu yang tidak ilmiah. Ketidakilmiahan itu dibuktikan secara ilmiah karena itu melalui studinya. Kalau Profesor Baikuni mengatakan sesuatu yang terjadi secara sama 3 kali itu pasti ilmiah. Nah, itu dari 100 orang 86. Bahkan dikatakan 100% sama, cuma yang 14 itu variasinya tidak persis kalimatnya gitu. Ilmiah. Lalu apa yang terjadi di sini? Nah, saudara, banyak hal menarik di situ. Pertama, bahwa orang itu bisa pergi dari tubuhnya. Kayak saudara pergi sedang tidur, saudara pergi ke Afrika, saudara naik pesawat, itu mimpi, itu kan pergi saudara dari tubuh saudara. Iya kan? Saudara pergi dari tubuh saudara, berkelana ke alam-alam di luar saudara, pergi. Yang kedua, ini yang sangat luar biasa. Apa ada? Ketika manusia itu sampai di suatu saat, di suatu tempat yang terang benderang, manusia itu melihat amalnya sendiri. Sehingga dia tidak bisa mengatakan, saya tidak pernah mencuri. Ada sih itu, di alam terang itu kamu melihat sendiri. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan, ma yalfidhu an qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan, tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan di muka bumi ini kecuali dicatat dengan teliti dan lengkap oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi malaikat Raqib dan Atid itu tinggal menunjukkan aja. Maka kata Al-Quran itu kalau dalam surat Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu saat kamu tidak bisa memantah, Pak, saya tidak mencuri, saya tidak berselingkuh, saya tidak korupsi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu ketika amal itu akan ditunjukkan kepadamu apakah kamu orang baik apa tidak, mulutmu tidak bisa membantah. Terkunci, nakhtimu ala afwahihim. Kunci mulutnya, tidak boleh bilang tidak. Lalu apa? Yang bicara adalah wa tukallimuna aydihim, tangannya yang mengatakan, ini loh buktinya saya pernah nempeleng orang, ini loh pernah saya nyopet dompetnya orang, ini loh saya pernah nyolek cewek gitu. Pokoknya tangannya itu menunjukkan. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kakinya itu mengatakan iya saya yang berjalan menuju sana. Itu loh ada filmnya. Hebat kan dulu orang waktu kita kecil tuh kalau membayangkan malaikat Raqib Atid itu apa ya? Oh itu yang ada di belakang kita bawa foto buku ditulis Pak Mahfud sedang pidato dapat pahala, ini sedang ini dosa. Nah begitu langsung lebih hebat dari komputer yang berapa ribu mega. Langsung bisa dilihat dalam sekejap, dan itu dialami oleh orang yang pernah mati, dan itu bukan orang Islam tetapi mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang catatan di alam sana. Nah itulah yang dikatakan saudara. Maka Islam itu katakan oke, rasionalitas wajib hukumnya, kita rasional, tapi jangan terjebak ke dalam rasionalisme di mana yang kamu anggap benar itu hanya yang masuk akal, karena seluruh yang masuk akal itu benar dan harus kamu percaya. Tetapi di luar itu banyak yang tidak masuk akal, yang justru mungkin lebih banyak dari yang masuk akal, yang juga mempengaruhi kehidupan dan selalu ditunjukkan oleh Tuhan.